Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keberagaman, di antaranya meliputi pulau, suku, bahasa, budaya, dan agama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus dapat melestarikannya agar keberagaman yang ada di Indonesia tidak hilang dan tidak diklaim oleh negara lain. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya memiliki kemauan untuk belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, agar kita sebagai generasi muda dapat melestarikan keberagaman tersebut dengan saling menghargai serta menghormati antar individu yang lain, sehingga rasa persatuan dan kesatuan dapat terjalin utuh dan terjauhkan dari adanya perpecahan. Indonesia juga memiliki berbagai pulau, di antaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Di sini kami akan belajar mengenai keberagaman yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau bagian barat dari Indonesia yang merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia, dengan luas sekitar 473.481 km persegi. Sumatera bahkan memiliki luas yang lebih besar daripada negara Inggris dan pulau utama Jepang atau Honshu. Sumatera merupakan nama yang berasal dari samudera kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan ke-14. Sejak abad ke-15, para pedagang Eropa menyebut nama kerajaan tersebut untuk menyebutkan nama seluruh pulau. Pulau Sumatera terbagi menjadi 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Tradisi lompat batu adalah hombo batu atau fahombo, nama lain dari tradisi ini, sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu dijadikan sebagai salah satu tolak ukur ketangkasan pemuda di Nias. Maksudnya adalah pemuda di Nias harus tangguh agar siap di medan perang. Namun, bukan berarti hanya dengan bisa melompati batu, pemuda bisa ikut perang. Mereka juga diajari cara menggunakan pedang, tombak, dan juga perisai. Tortor adalah jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nama tortor berasal dari bunyi hentakan kaki pada lantai rumah adat suku Batak yang terbuat dari kayu. Oleh sebab bahan tersebut, tarian tortor dapat menghasilkan suara berbunyikan tor-tor. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat masyarakat Batak, sebab masyarakat Batak mengutarakan segala harapan, doa, dan perlindungan lewat tarian adat tersebut. Selain itu, secara umum, tari tortor berfungsi sebagai penampilan pada acara hajatan, penyambutan tamu istimewa, dan perayaan. Tari daerah ini juga diselenggarakan untuk mengangkat seorang raja dan merupakan bagian dari sebuah ritual yang berkaitan dengan para roh. Permainan sepak takraw termasuk permainan tradisional yang bersifat fisik dan kecerdasan atau akal. Permainan ini bisa dimainkan oleh semua kalangan anak. Sebenarnya permainan sepak takraw ini bisa bebas dimainkan oleh beberapa orang pun. Namun, jumlah yang nyaman untuk memainkan permainan ini adalah sekitar 5-10 orang. Peralatan yang harus disiapkan untuk permainan sepak takraw tergolong sangat sederhana. Kalian bisa menggunakan tempurung kepala ataupun kaleng ukuran kecil yang cukup ringan untuk disepak. Kaleng tersebut bisa diisi pasir dengan tujuan ketika disepak akan mengeluarkan bunyi yang cukup untuk didengar oleh pemain lain yang bersembunyi. Ketika disepak, pemain juga harus meneriakkan sepak tekong. Dengan demikian, anak-anak yang bersembunyi jadi bisa membayangkan ke arah mana kaleng tersebut disepak. Lamang adalah kudapan klasik khas Sumatera Barat yang masih eksis hingga saat ini. Lamang merupakan olahan ketan yang dicampur dengan santan. Ketan tersebut akan dibungkus dengan daun pisang lalu dimasukkan ke dalam bambu untuk selanjutnya dibakar. Penyajian lamang tapi sangat bervariasi tergantung pada hidangan pelengkap yang mendampinginya. Hidangan ini terbuat dari ketan hitam yang dikukus dan difermentasi menggunakan ragi.
Hidangan ini memiliki cita rasa yang unik, yaitu perpaduan antara manis dan asam. Hal ini karena adanya zat gula sederhana dan asam asetat yang dihasilkan ketika proses fermentasi. Di samping itu, adanya alkohol menghasilkan rasa yang segar menyerupai soda. Dalam penyajiannya, lamang yang telah dikeluarkan dari batang bambunya dipotong dengan ketebalan sekitar 2 cm. Kemudian diletakkan dalam sebuah mangkuk. Tapai beserta kuahnya yang berfungsi sebagai topping disiramkan di atas lamang. Yuk ke cara pembuatan lamang. Yang pertama, cuci bersih ketan hitam dan rebus hingga setengah matang. Setelah setengah matang, dinginkan sampai air rebusan yang tersisa diserap ketan hitam. Lalu, bersihkan daun pisang dan tata atau susun berlapis. Selanjutnya, taruh ketan hitam di atas daun pisang dan biarkan ketan hitam dingin. Setelah dingin, baru taburkan ragi yang sudah dihaluskan ke seluruh permukaan ketan hitam. Setelah semua permukaan ditaburi ragi, balikkan ketan hitam, taburi kembali ragi. Setelah selesai menaburi ragi, lipat daun pisang serapat mungkin. Jangan ada rongga udara dan masukkan ke dalam ember atau wadah dan biarkan selama 2 hari atau 2 malam. Sambil menunggu ketan hitam siap disantap, cuci bersih ketan putih. Setelah dicuci, masukkan daun pandan, santan kental, dan garam halus. Selanjutnya, aduk sampai rata dan biarkan selama 1 jam atau lebih agar santan diserap oleh ketan putih. Sambil menunggu ketan putih siap, buat sarang ketupat atau sesuai dengan selera. Masukkan ketan putih tadi ke dalam sarang ketupat. Masak ketan putih yang sudah dimasukkan ke dalam sarang ketupat dengan santan kental, santan encer, dan garam kasar secukupnya. Masak hingga matang. Setelah 2 hari, buka pembungkus ketan hitam dan keluarkan. Buat air gula dengan campuran air dan gula pasir. Campurkan dengan ketan hitam, lalu aduk. Keluarkan ketan putih dari sarang ketupat dan siramkan ketan hitam di atasnya. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Harapan kami, seluruh siswa dapat memahami keberagaman yang ada di Pulau Sumatera. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.